Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Khalid Arfia Syahada dengan NIM 63231442. Saya Anissa Muharani dengan NIM 63231412. Saya Fania Azani dengan NIM 63231400. Saya Farhan Syarif Hidayatullah dengan NIM 63231381. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Perhitungan dan Pelaporan Pajak SPT Tahunan 1770 pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Bapak bisa disebutkan nama lengkap dan usia Bapak? Nama saya Iwan Effendi, usia 65. Bapak, sejak kapan usaha yang Bapak jalankan ini mulai berjalan? Usaha ini berdiri semenjak tahun 2023. Jenis usaha apa yang dijalankan dan berapa karyawan? Usaha yang dijalankan adalah perdagangan, eceran, atau warung. Berapa omset usaha yang dimiliki oleh usaha Bapak? Omset usaha yang dijalankan oleh saya sekitar 5 juta per bulan. Selain usaha ini, apakah Bapak ada usaha pekerjaan lain? Selain usaha ini, saya bekerja sebagai staf kesiswaan. Baik Pak, mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih banyak. Nah, ini Oke, dimulai dari data pajak. Data pajak berisi beberapa informasi tentang si pedagang. Mulai dari namanya yaitu Iwan Effendi, NPWP-nya yaitu 234367678000100. Alamatnya dari Jalan Menteng, Blok 55, RT 02, RW 02. Pekerjaannya sebagai staf kesiswaan, jenis usahanya yaitu pedagang eceran dan statusnya K1. Penghasilan usahanya ada di omset setahun yaitu 60 juta, harga pokok penjualannya ada di 28.500.000. Biaya usahanya mencakup biaya transportasi dan operasional sebesar 2.400.000, biaya listrik dan air 1.380.000. Total biaya usahanya ada di 3.780.000 dan penghasilan neto usahanya ada di 27.782.000. Penghasilannya sebagai karyawan mulai dari penghasilan bruto yaitu 73.36.592 rupiah. Biaya jabatannya atau biaya pensiunannya ada di 3.651.810 rupiah. Penghasilan netonya ada di 69.384.763 rupiah. Oke, selanjutnya ada data akhir tahun. Mulai dari tanah dan bangunan rumah, tahun perolehannya ada di 2021 dengan harga perolehan 200 juta. Motor Honda Beat, tahun perolehannya ada di tahun 2020 dan harga perolehannya ada di 10 juta. Etalase warung, tahun perolehannya 2022 dengan harga perolehan 850. Kulkas Hub, tahun perolehan ada di 2023 dan harga perolehannya ada di 2 juta. Jika ditotalkan, harga perolehan semuanya ada di 212.850.000. Selanjutnya ada perhitungan pajak. Mulai dari penghitungan penghasilan neto usaha. Penghasilan neto sama dengan omset dikurang harga pokok penjualan dikurang biaya usaha. Omset usahanya ada di 60 juta dikurangi harga pokok penjualan yaitu 28.500.000 dan dikurangi biaya usaha yaitu 3.780.000. Jika ditotalkan hasilnya ada di 27.720.000. Selanjutnya penghasilan neto dari pekerjaan sebagai pegawai. Penghasilan neto usaha sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun. Sama dengan 73.030.592 rupiah dikurang 3.651.829 rupiah sama dengan 69.384.763 rupiah. Perhitungan pajak penghasilan terutang
Total penghasilan neto sama dengan penghasilan neto usaha ditambah penghasilan neto pegawai. Penghasilan neto usahanya ada di 27.720.000 ditambah penghasilan neto pegawai yaitu 69.384.763 rupiah. Jika ditotalkan sama dengan 97.104.700 rupiah. Penghasilan pajak dengan status K1 sebesar 10 juta PKP sama dengan total penghasilan neto dikurang sama dengan 97 juta 104.763 rupiah dikurang 63 juta sama dengan 34 juta 104.763 rupiah. Penghasilan kena pajak PKP dikenakan tarif progres PPh pasal 17 karena PKP berada pada lapisan pertama, maka tarif yang digunakan adalah 5%. PPh terutang sama dengan PKP tarif progres PPh pasal 17 sama dengan 34.104.763 rupiah dikali 5%. Hasilnya sama dengan 1.705.020 238 rupiah. Penghasil dari hasil perhitungan PPh terutang setahun sebesar 1.705.238 rupiah dengan PPh terutang sebulan sebesar 142.103 rupiah. Pajak penghasilan yang dibayar sendiri, pajak yang dapat dikreditkan berasal dari PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberian kerja sebagai tercantum pada bukti potongan 1721A1. PPh yang harus dibayar sendiri sama dengan PPh terutang dikurang PPh 21 potongan sama dengan 1.705.238 rupiah dikurang 63.150 rupiah sama dengan 1.642.088 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, wajib pajak mengalami penghasilan kurang bayar 1.142.088 rupiah. Jumlah tersebut merupakan pajak yang masih harus dibayar pada saat pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Selanjutnya di sini kita akan menghitung SPT tahunan 1770 dimulai dari BUFOT PPh 21 dari Bapak Iwan Effendi. Di sini dengan nama Bapak Iwan Effendi, alamat Jalan Menteng Blok 55 RT 2 RW 2. Dengan status K1 untuk jabatannya sendiri yaitu staf kesiswaan. Di sini kita akan menghitung rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 yaitu dari penghasilan bruto dari gaji atau pensiunnya itu sebesar 73.036.592 rupiah. Dan pengurangannya di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 3.651.829 rupiah. Dan di bagian penghitungan PPh pasal 21, di sini kita menghitung jumlah penghasilan neto dari nomor 8 dikurang 12, maka hasilnya 69.384.763 rupiah. Untuk PTKP-nya sendiri itu sebesar 63 juta rupiah. Dan maka dari itu PKP setahunnya yaitu dari nomor 15 kurang 16 yaitu sebesar 6.384 rupiah. Lalu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun yaitu sebesar 319.200 rupiah. Dan PPh pasal 21 terutangnya sama yaitu sebesar 319.200 rupiah. Nah, untuk nomor 22 di sini yaitu ada PPh pasal 21 dipotongnya yaitu sebesar 63.150 rupiah. Dan PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar dari masa pajak terakhir yaitu 296.050 rupiah. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yaitu formulir SPT tahunan 1770. Di sini dengan identitasnya sama yaitu tapi untuk Bapak Iwan Effendi yaitu jenis usahanya di sini kita menghitung pedagangan eceran.
Nah, untuk penghasilan neto di sini yaitu penghasilan neto dalam negerinya yaitu sebesar Rp27.720.000 dan penghasilan neto dalam negerinya sehubungan dengan pekerjaan yaitu sebesar Rp69.384.763. Nah, kita hitung jumlah penghasilan netonya yaitu sebesar Rp97.104.763. Nah, untuk di bagian PKP-nya yaitu jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian yaitu sebesar Rp97.104.763 dikurang PKP-nya K1 yaitu 63 juta. Maka PTKP-nya 63 juta, maka penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu sebesar Rp34.104.763. Dan untuk PPh terutangnya yaitu PPh terutang tarif pasal 17-nya yaitu sebesar Rp1.705.238. Dan PPh yang dipotongnya yaitu sebesar Rp63.150. Maka untuk kredit pajaknya sendiri yaitu sebesar Rp1.642.088. Untuk formulir 1770 halaman 1, di sini kita akan melaporkan penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Untuk peredaran usahanya yaitu sebesar Rp60 juta dengan harga pokok penjualan sebesar Rp28.500.000. Untuk mengetahui laba rugi bruto usaha, peredaran usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu hasilnya adalah Rp31.500.000. Kemudian dikurangi dengan biaya usaha sebesar Rp3.780.000, dihasilkan penghasilan netonya yaitu sebesar Rp27.720.000. Di sini untuk penyesuaian fiskal positifnya kita isi kosong semua, sehingga jumlah bagian A totalnya adalah Rp27.720.000. Kemudian untuk formulir 1770 halaman 2, lampiran 1, diketahui bahwa penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas itu dikosongkan. Dan juga kemudian untuk bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan diisi dengan nama dan NPWP pemberi kerja, yaitu Sekar Laut Pelni dengan NPWP 250243400800. Penghasilan brutonya adalah Rp73.036.592 dengan pengurangan penghasilan brutonya yaitu sebesar Rp3.651.829, sehingga didapatkan penghasilan netonya yaitu Rp69.384.763. Kemudian jumlah bagian C-nya kita totalkan sama itu Rp69.384.763. Di sini pada bagian D kita kosongkan. Kemudian formulir 1770 lampiran 2, di sini ada bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Diisi nama pemotongnya yaitu Sekar Laut Pelni dengan NPWP pemotong 250254000800 dengan nomor buktinya yaitu 1112224000053. Di mana tanggal pemungutannya adalah 31 Desember 2024. Jenis pajaknya adalah PPh pasal 21 dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu Rp63.150.000. Sehingga jumlah bagian A-nya adalah Rp63.150.000. Kemudian formulir 1770 lampiran 3, pada bagian A terdapat penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Di sini Pak Iwan tidak mempunyai pajak final, maka pada bagian ini dikosongkan. Termasuk bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan juga bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Selanjutnya ada formulir SPT 1774. Di sini ada nomor NPWP yaitu 23456778001000. Lalu ada nama wajib pajaknya Bapak Iwan Effendi. Nah, harta pada akhir tahunnya ini
ada kode harta 042, nama hartanya motor Honda Beat, tahun perolehannya 2020, harga perolehannya 10 juta. Keterangan itu sebagai kendaraan operasional harian. Selanjutnya ini ada kode hartanya 061, nama hartanya tanah dan bangunan, tahun perolehannya 2021, harga perolehannya 200 juta sebagai rumah tinggal pribadi. Lalu selanjutnya ada kode harta 059, nama hartanya etalase warung, tahun perolehannya 2022, lalu harga perolehannya 850.000 sebagai etalase penjualan warung. Lalu selanjutnya ada kode harta 051, nama hartanya itu kulkas Sharp, tahun perolehannya 2023, lalu harga perolehannya 2 juta sebagai penyimpanan makanan dan minuman. Di sini ada daftar susunan anggota keluarganya, yaitu ada Ibu Sri Wahyuni dengan nik tercantum, lalu hubungan keluarganya itu sebagai istri, pekerjaannya tidak bekerja. Oke, jadi kesimpulannya, pada kasus Bapak Iwan Effendi sebagai pemilik warung sembako berkah, penghasilan neto usaha dan penghasilan neto sebagai pegawai menghasilkan total penghasilan neto sebesar Rp97.104.763. Setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP dengan status K1, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp34.104.763 yang dikenakan tarif PPh pasal 17 sebesar 5%, sehingga pajak penghasilan terutang sebesar Rp1.705.238. Setelah memperhitungkan kredit pajak berupa PPh pasal 21, wajib pajak mengalami pajak penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.642.088 yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak pada saat pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, untuk selanjutnya saran 1, wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha disarankan untuk melakukan pencatatan keuangan usaha secara rutin dan tertib agar memudahkan perhitungan pajak. Yang kedua, wajib pajak diharapkan memahami ketentuan perpajakan khususnya terkait penggabungan penghasilan dari usaha dan pekerjaan sebagai pegawai dalam SPT tahunan formulir 1770. Yang ketiga, pemanfaatan sistem e-filing sebaiknya terus ditingkatkan agar proses pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat waktu. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.